Shalom teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan. Atas nama pengurus Pemuda Gloria GKST Jakarta, menyampaikan terima kasih atas kesempatan teman-teman untuk boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Untuk mempersiapkan ibadah kita pada hari ini, mari kita masuk dalam saat teduh. Memulaikan ibadah ini, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyi Mars Pemuda GKST. Pemuda GKST, ayo bergerak maju. 20 Juli tahun 49, hari lahirnya Pemuda GKST, hari bersejarah dan kebanggaan kita. Marilah puji Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia, satukan tekad kita, membela gerejanya. Yesus pemenang dunia, itulah dasar kita, berbakti pada Tuhan, tujuan kita semua. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia, satukan tekad kita, membela gerejanya. Yesus pemenang dunia, itulah dasar kita, berbakti pada Tuhan, tujuan kita semua. Seruan hikmat kepada orang muda. Hikmat berseru kepada orang muda. Janganlah engkau melupakan ajarannya, dan biarlah hatimu memelihara perintahnya, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Kita patut bersyukur, berbahagia, karena pada saat ini walaupun dalam ibadah live streaming kita masih boleh dikumpulkan untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Untuk itu kita menyanyi hari ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang
Dan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudara, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudara, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Orang muda menghadap Allah. Ibadah pemuda ini didasarkan pada Tuhan yang telah meletakkan dasar bumi dan menetapkan langit, yang memencarkan samudera raya dan menetikan embun kepada umatnya. Amin. Kita menyanyi, jadikan aku indah. Dalam kerinduan memandang keindahanmu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak akan setia kepadamu, Tuhan.
turut layanmu di dalam hidupku, wajahku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Yang kau pandang mulia, seturut layanmu di dalam hidupku, wajahku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kepadamu, Tuhan. Silakan duduk kembali. Sekarang kita akan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Orang muda mengakui dosa-dosanya. Oh Tuhan, pencipta kami mengakui bahwa kami sering tidak percaya kepadamu dan bersandar pada pengertian kami sendiri. Kami mengakui bahwa kami sering menganggap diri kami bijak dan mendekati yang jahat. Kami mengakui bahwa kami sering menolak didikanmu dan bosan akan peringatanmu. Ampunilah kami, ya Tuhan pencipta, agar pertimbangan tidak jauh dari kami, agar kebijaksanaan tetap terpelihara, supaya pengampunanmu menghidupi jiwa kami, supaya pengasihanmu menghiasi leher kami. Amin. Mari kita menyanyi seperti yang kau ingini.
yang kau ingini. Berilah padaku sepertinya, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Timotius 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. 1 Timotius 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, kita minta tuntunan dari Tuhan, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan untuk kasih dan setia-Mu, sehingga pada siang hari ini kami masih boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Ya Allah Bapa, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari isi firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami agar kami mampu mengerti akan maksud dan tujuan dari firman-Mu. Inilah doa kami dalam nama-Mu. Amin. 1 Timotius 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 dengan judul perikop mengenai doa jemaat. Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, kita menyanyi pribadi yang mengenal-Mu.
yang bagus padamu. Tinggal dalam pindahnya tetaplah kasih-Mu. Tinggal dalam pindahnya tetaplah kasih-Mu. Salam pemuda Gloria, dimanapun berada, bagaimana kabar? Semoga sehat semua. Saudara-saudara, kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu berdoa dalam bingkai kehendak Tuhan. Karena kita tahu ada doa-doa yang kadang-kadang dinaikkan tidak berbingkai kehendak Tuhan atau tidak dalam koridor kehendak Tuhan. Oleh karena itu kita akan membahasnya hari ini. Tapi sebelum kita membahasnya lebih jauh, saya menyampaikan seperti pada waktu sebelumnya dalam ibadah perdana kita live streaming, kami menyampaikan kalau misalnya nanti ada yang mau bertanya silakan dimasukkan dalam WA kami, mungkin lewat Yul mengirim ke WA, nanti kita pilih 2 atau 3 pertanyaan untuk kita bahas. Saudara-saudara, apa itu doa? Kita akan mulai dengan doa. Doa itu adalah nafas. Ini disarikan atau intisari. Kata-kata ini adalah intisari dari perkataan Bapak Martin Luther yang berkata, "To be a Christian without prayer is no more possible. To be alive without breathing." Jadi, menjadi orang Kristen tanpa doa itu sama tidak mungkinnya hidup tanpa bernafas atau tanpa nafas. Jadi, doa itu bagi kita adalah nafas. Dan ini disarikan dari kata-kata Bapak Martin Luther tadi. Oleh karenanya, saudara-saudara, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Kapanpun kita punya kesempatan, kita berdoa pagi, siang, dan malam. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan menjawab doa kita, tapi bila mana kita tekun, kita terus melaksanakan dan menaikkan doa-doa kita, maka suatu waktu nanti Tuhan akan memberikan jawabannya. Seperti pengalaman saya waktu masih kecil, dulu Engkai di Tentena atau Papa, waktu itu meminta kepada kepala desa bibit-bibit coklat yang begitu banyak di halaman kantor desa, tapi semuanya dibiarkan begitu saja. Akhirnya Engkai minta kepada kepala desa yang juga familinya kami untuk mengambil bibit-bibit coklat itu dan membawa ke kebun, ke sawah dan kebun. Dan dikatakan oleh kepala desa, ambil saja, mau semuanya ambil saja. Tidak ada yang ambil ini bibit-bibit coklat. Akhirnya Engkai mulai ditanam di antara pohon cengkeh. Lalu kemudian ditanam di pematang-pematang sawah yang besar. Nah, setelah 3 tahun lalu kemudian buah coklat itu berbuah. Buah coklat yang hibrid itu kan 3 tahun usianya. Lalu kemudian kami boleh memetik. Harga waktu itu cuma 750. Tapi mama bilang, biar cuma 750, toh kalau dikumpul-kumpul banyak juga. Kita misalnya dapat 10 kilo, kita jual jadi 7.500. Paling-paling waktu itu seingat saya naik harganya jadi 1.500. Tapi ini Engkai terus rawat, terus petik buah-buahnya. Kami cuci dan jemur. Saudara-saudara, lama sesudah itu, maka kemudian terjadi sesuatu yang luar biasa, yaitu pada tahun 98. Krisis moneter terjadi. Harga-harga kopi, sembako, cengkeh kan waktu itu naik. Dari 1.500 1 kilo, coklat jadi 30.000. Itu betul-betul membuat Engkai bahagia sekali. Jadi saudara-saudara, ibarat kita nanam coklat atau apa saja, kapan suatu waktu nanti dia akan mendapatkan harga yang lumayan, demikianlah kita berdoa. Berdoa saja terus-menerus, kita tidak tahu besok atau lusa atau kapan pasti Tuhan akan bertindak untuk mewujudkan doa kita atau harapan-harapan kita. Jadi teman-teman pemuda dimanapun berada, jangan sampai tidak berdoa. Kelihatan ini sepele tapi sangat mempengaruhi. Oleh karena itu saya mau menjabarkan, doa itu ibarat atap rumah, dia yang menaungi. Kalau umpamanya kita punya rumah tapi tidak punya atap, itu kita akan kewalahan. Kalau misalnya panas atau hujan, kita akan tidak bisa tinggal di dalamnya. Tapi kalau
doa itu menjadi atap, maka kita akan terlindungi. Jadi doa adalah kekuatan kita. Banyak orang bilang namanya hantu belau itu ada di mana-mana. Tapi kalau orang berdoa, itu hantu belau takut. Saya percaya itu. Jadi oleh karenanya jangan berhenti berdoa ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa itu sebelum kita nanti sampai pada topik mengenai bagaimana kita berdoa dalam koridor atau dalam bingkai kehendak Tuhan, doa itu adalah saat di mana kita membangun relasi dengan Tuhan. Relasi yang intim di mana kita berbicara dengan Tuhan, lalu Tuhan mendengarkan kita. Bukan cuma mendengarkan kita pada saat berdoa, Tuhan hadir. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jadi doa itu sesuatu yang spesial, momen khusus, momen yang sangat sakral. Jadi kalau berdoa itu jangan sambil lalu. Ya, kadang-kala saya lihat ada orang berdoa karena sudah lapar, Tuhan berkati makanan ini, amin. Begitu saja. Boleh berdoa seperti itu dengan kata-kata yang singkat, tapi tetap harus memperhatikan bahwa ini momen yang spesial, di mana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi berdoalah dengan penuh penghormatan kepada Tuhan, dengan sikap yang tepat kepada Tuhan. Jangan sambil lalu begitu ya. Kecuali kalau dikejar singa atau kemudian dikejar penjahat, kita berdoa sambil lari, itu boleh, itu tidak apa-apa itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian mengapa kita perlu berdoa? Karena kita ini manusia terbatas. Kita ini manusia yang punya kekurangan. Yang sempurna itu cuma Tuhan. Itulah sebabnya kita butuh naungan, pertolongan, dan berkat dari Tuhan. Makanya kalau orang yang tidak berdoa menurut saya itu orang sombong. Seolah-olah dia bisa hidup dengan kekuatannya, salah. Oleh karenanya harus kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa. Orang yang berdoa membuktikan kepada Tuhan bahwa dia bukan apa-apa. Kita ini orang yang punya kekurangan. Kita ini orang yang punya kelemahan. Saya butuh Engkau Tuhan. Makanya dia menaikkan doa pagi. Dia menaikkan doa malam. Kalau perlu pagi, siang, dan malam. Menyampaikan permohonan-permohonannya. Ingat Daniel, walaupun dia dilarang oleh penguasa pada waktu itu untuk berdoa kepada Tuhannya, dia pergi ke tempat yang tersembunyi, menaikkan doanya 3 kali sehari. Walaupun dia kemudian ketahuan, kepergok sedang berdoa, dihukum, lalu dibuang ke lubang singa, tapi Tuhan menjaga dia. Singa tidak bisa menerkam dia. Dia selamat. Tuhan menjaga orang-orang yang selalu berdoa dengan tekun. Saudara-saudara pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang berikut, doa itu berfungsi untuk menguduskan kita. Ya, dalam salah satu ayat dalam Alkitab mengatakan, Roh Kudus membantu kita untuk berdoa sehingga kita mampu berkata ya Aba ya Bapa. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus di hati kita, kita tidak mampu berdoa. Artinya berdoa itu adalah sebuah dimensi hidup di mana Roh Kudus berkarya bagi kita. Bukan cuma berkarya untuk merapikan doa kita dan mengangkatnya kepada Tuhan, tapi dia juga membaharui hidup kita. Orang yang kuat doanya selalu memiliki kehidupan yang terbuka pada pembaharuan Tuhan. Nah, doa yang dikehendaki oleh Tuhan, pertama-tama doa itu bukan ditujukan kepada kita. Maksud saya begini, saudara-saudara, ada banyak orang berdoa, kadang-kadang itu demi kepentingannya. Yang pertama-tama, berdoa itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu pertama-tama. Doa Bapa kami mengajarkan pertama-tama untuk memuliakan nama Tuhan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Pokoknya untuk Tuhan. Itu yang paling utama. Sebagai bagian yang penting dari doa-doa kita. Jadi ingat, doa itu bukan ditujukan kepada kita. Karena kadang-kadang kita menjadi manusia yang egois dalam doa. Semuanya untuk kita. Padahal kita harus memulai dengan memuliakan nama Tuhan. Yang berikut, Tuhan itu bukan berhala. Tuhan itu bukan satpam. Tuhan itu bukan penjaga gudang. Yang kalau kita perlu baru kita berdoa. Yang kalau perlu baru kita minta tolong. Kadang-kala kita berdoa itu karena susah. Karena kita tidak lagi mampu baru datang kepada Tuhan. Jadi seperti yang saya singgung tadi. Jangan pernah berhenti berdoa. Terus-menerus berdoa dalam kehidupan ini. Supaya kita dikokohkan, dikuatkan. Yang berikut berdoalah dalam kerendahan hati. Ya, berdoa dengan kesungguhan hati. Dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Kemudian pada waktu berdoa ingatlah poin-poin berikut ini. Kita sedang mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah berdoa itu adalah kemudian
menyerahkan segala-galanya pada kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Kita membuka diri bagi kehendak Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Yang ketiga, berdoa itu adalah saat di mana kita membiarkan kuasa dan otoritas Tuhan mengalir, kuasa dan kasih Allah memenuhi kehidupan kita. Kita sungguh-sungguh menjadi sarana dari Tuhan. Cuma catatan saya di sini adalah seperti yang beberapa kali saya singgung. Kalau Tuhan sudah mengalirkan kasih-Nya melalui berkat-Nya, melalui hal-hal yang lain, kesembuhan dan kemudian kesuksesan, kemudian alirkan itu menjadi berkat bagi orang lain. Jangan tahan kasih karunia Tuhan dalam diri kita. Kita harus mengalirkannya bagi orang lain. Maka ia akan menjadi saluran yang sehat. Karena kalau pipa itu kemudian tersumbat, air yang ada di dalamnya akan menjadi busuk, akan menjadi rusak. Jadi alirkan berkat Tuhan yang sudah masuk dalam diri kita kepada orang lain. Seperti yang dilakukan pemuda kemarin bersama-sama dengan majelis, kemudian menggalang dana, memberikan bantuan kepada para pemulung. Itu luar biasa menurut saya. Jangan cuma sekali ini, kita rencanakan pada kali-kali yang berikut. Bantulah orang lain, maka Tuhan akan membantu kita. Sukseskan orang lain, maka Tuhan akan sukseskan kita. Buat orang lain berhasil, Tuhan akan membuat kita berhasil. Pegang ini kuat-kuat, dan saya sangat yakin dengan prinsip-prinsip hidup seperti itu. Kemudian saudara-saudara, berdoalah dalam naungan Roh Kudus. Roh Kuduslah kekuatan kita untuk berada dalam komunikasi yang intens dengan Tuhan, komunikasi yang intim dengan Tuhan. Di dalam perikop tadi dikatakan begini, saudara-saudara, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Doa kita bukan doa yang egois, tapi doa untuk semua orang. Karenanya kita mempunyai doa syafaat. Ya, cuma kadang-kadang saya lihat kalau udah doa syafaat di gereja, semulai bawa begini orangnya. Saya heran ya. Jadi ada yang bilang begini, kalau ada orang susah tidur, lebih baik dia pergi gereja. Itu pasti dia tertidur waktu doa syafaat. Kadang-kadang betul begitu. Jadi saudara-saudara, jangan sampai kita berdoa dengan cara seperti itu. Ya, doa syafaat itu adalah komitmen gereja untuk mendoakan kehidupan yang luas. Mulai dari bangsa, negara, pemerintah, apalagi saat-saat seperti ini. Jangan berhenti berdoa. Doakan semua orang, tenaga medis ya, apalagi di antara kita ada yang terlibat sebagai tenaga medis, ada Ul, ada Risma. Ya, kita dukung dia dalam doa supaya mereka terhindar dari COVID ya. Dukung juga teman-teman yang lain yang jauh berlayar di mana supaya mereka juga terhindar dari malapetaka dan virus COVID ini. Saudara-saudara, berdoa dalam bingkai Tuhan pertama-tama adalah kita mensyukuri kebaikan Tuhan. Jangan lupa bersyukur dalam doa, apapun kondisinya. Itu doa orang Kristen. Doa di mana kita tidak pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih. Jangan sampai kita berterima kasih hanya untuk hal-hal yang enak. Saya beberapa kali menjebarkan ada dua prinsip bersyukur. Ada orang bersyukur karena dia merasa enak, merasa baik, mendapatkan uang atau gaji dan lain sebagainya. Tapi pada waktu dia susah, sakit, dia tidak bersyukur. Nah, agalio adalah kata syukur yang dipakai oleh Maria ketika dia menerima tugas dari Tuhan untuk mengandung, melahirkan bayi Yesus sang juru selamat. Dia pada awalnya merasa tidak sanggup. Tapi ketika dijelaskan oleh Tuhan bahwa ini adalah bayi khusus, pekerjaan dari Tuhan sebagai karya Allah untuk dunia, dia mengatakan, terjadilah padaku seturut dengan kehendakmu. Makanya di Lukas, kalau tidak salah pasal 2 atau pasal 4, di situ dia menyanyikan, naikkan syukur. Salah satunya dia bergembira. Dia berkata, aku gembira karena Tuhan. Dia menggunakan kata agalio. Agalio itu bergembira. Walaupun dia dalam keadaan yang berat, walaupun dia dalam keadaan yang sakit, walaupun dia dalam keadaan tidak ada uang, walaupun dia dalam keadaan punya beban-beban, tapi dia tidak berhenti bersyukur. Oleh karena itu ada kisah utama di dalam Alkitab, yaitu Ayub. Walaupun dia dibuat menderita oleh iblis, tapi dia tetap mencari Tuhan, mensyukuri kehidupannya. Jadi doa yang dikenan oleh Tuhan itu harus mulai dengan rasa syukur. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah dalam prinsip jadilah kehendakmu Tuhan, bukan kehendakku. Kadang-kala kita ini ngotot gitu ya. Pepokono ta aunca tangarandaya atau dan balik. Tidak, Tuhan Yesus mengatakan, walaupun dia minta biar cawan ini lalu, tapi kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Ketika Paulus minta diangkat penyakitnya, dia berdoa terus-menerus.
Lalu kemudian Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Dia terima. Walaupun dia mengidap suatu beban atau penyakit, tetap dia berkarya, dia melayani. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan itu menjawab setiap doa. Ingat baik-baik ini, menjawab setiap doa. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Jadi kalau ada yang mengatakan doa saya tidak pernah dijawab oleh Tuhan, keliru. Semua doa dijawab oleh Tuhan. Walaupun catatannya begini, tidak semua permintaanmu dikabulkan oleh Tuhan. Karena kadang-kala kita minta A, Tuhan berikan B. Sebab apa? Sebab Tuhan Maha tahu. Dia Maha mengerti, Dia Maha peduli, lebih tahu apa yang ada pada kita, lebih tahu keperluan kita, Dia lebih tahu daripada kita sendiri. Jadi tidak pernah Tuhan tidak menjawab doa. Dia menjawab semua doa kita, walaupun kadang-kadang tidak mengabulkan semua permintaan kita. Karena Tuhan jauh lebih tahu apa yang paling kita butuhkan dalam hidup ini. Jadi saudara-saudara, jangan sampai kita kemudian merasa Tuhan tidak pernah mendengarkan doa kita. Tuhan selalu mendengar doa kita dan menjawabnya menurut cara yang Dia amati dengan persis. Dia lihat dalam diri kita, ini yang kamu paling butuhkan. Kamu minta A, aku berikan B, karena ternyata B lah yang paling kita perlukan. Kemudian berdoa yang dikenan oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan adalah sebagai berikut. Jangan, kata Alkitab, kamu mungkin berdoa dan Tuhan tidak menjawabnya karena kamu salah berdoa. Apa yang dimaksud dengan salah berdoa? Bukan salah omong, bukan salah kata-kata. Saya kira semua orang tahu kalau berdoa dia tahu untuk menyampaikan segala doanya kepada Tuhan. Yang disebut salah dalam berdoa begini adalah kita minta kepada Tuhan yang Maha Suci, Maha Kudus, tapi hidup kita tidak pernah kita bereskan. Hidup kita tidak kita perbaiki. Kita masih membenci orang lain. Kita masih membenci sesama. Kalau berdoa kita berjumpa dengan Tuhan, bersihkan hati dulu. Makanya ada cerita dalam Alkitab, orang yang mau memberikan persembahan, untuk kemudian dia persembahkan kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan, kalau engkau membenci sesamamu, tinggalkan dulu persembahanmu, pergilah berdamai, baru kemudian engkau pergi berdoa memberikan persembahanmu. Artinya datang berdoa kepada Tuhan, harus mulai dengan membereskan hati, jiwa, dan pikiran kita. Jangan ada rasa dendam, apalagi kebencian kepada orang lain. Itu yang disebut dengan salah berdoa. Tuhan maunya kita kudus, tapi kehidupan kita penuh dengan kudis, itu salah, saudara. Oleh karenanya, mari kita berserah diri, terus berdoa. Saya sangat yakin Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Karena begini, kalau hidup ini tidak penuh dengan rasa syukur, kita tidak akan pernah merasa puas. Ada seorang ibu, itu sukses dalam kehidupannya, lalu ketika dia tua, dia minta tinggal di panti jompo atau keluarganya menaruh dia di panti jompo. Tapi ibu ini, dulu dia sukses melakukan banyak hal, dia mengalami post-power syndrome. Apa yang dilakukan di panti jompo? Dia duduk di kursi roda. Kadang-kadang dia pergi di depan, di lorong di mana orang suka lewat. Kok apa yang dia lakukan? Kalau orang lewat, dia baba tunduk begini. Tiba-tiba dia kasih maju dari kaki, dia tackle itu orang lewat cakup. Begitu yang dia buat. Itu psikolog mengatakan, ibu ini post-power syndrome. Dia merasa dia tidak bisa menerima keadaannya yang lemah, apalagi duduk di kursi roda. Orang kalau penuh dengan syukur, dia bisa menerima apapun. Dia bisa menerima keadaannya dan dia tidak pernah akan berpikir jelek tentang orang lain, apalagi mau tekel-tekel orang. So tua lagi, so penyakit lagi, masih mau tekel-tekel orang. Itu bahaya itu, saudara. Jangan sampai begitu. Pemuda-pemuda gloria yang dikasih oleh Tuhan. Terus berserah, jangan sekali-sekali hilang doamu dari kehidupan pribadimu, dari kehidupan berpelayananmu, dari kehidupan bergerejamu. Saya yakin Tuhan akan mendengarkan doa-doamu. Doa-doa yang engkau naikkan dalam kerendahan hati. Kita ini bukan apa. Kata Alkitab, kita ini cuma ulat berengah. Kita ini podo jatuhnya senjuane rilipu ulat. Jatuhnya beng ulat. Ya? Iya, kita sih podo awati. Awati, senjap nupu unta baru ode wajah. Mubiko jo endrakoni nda tumis. Tapi yang dibilang ini awati ini ulat berengah yang kalau daging busuk itu ada ulat-ulat itu ya. Nah itu dia, kita ini coba ulat. Tidak ada nilainya. Jadi datanglah kepada Tuhan dengan kesungguhan untuk berdoa sungguh-sungguh kepadanya. Semoga firman ini
menambah kekuatan hati kita untuk maju, melewati pandemi, tetap berpikiran maju, melayani dengan penuh kesungguhan. Tuhan memberkati saudara-saudaraku pemuda yang dikasih oleh Tuhan. Nah, tadi saya mau lihat ya, kalau ada WA yang masuk ya. Kalau ada WA yang masuk. Nah, ada satu pertanyaan, saya ingat. Ul dulu kirim pertanyaan, tapi baru saya baca baru masuk setelah renungan. Jadi dia bilang begini, kadangkala dalam hubungan, ya, hubungannya, Ul. Nah, Ul bilang waktu itu dari pertanyaan, kadangkala dalam hubungan itu suka saling menyakiti, ya kan? Janganlah. Kalau ada hubungan, ya, janganlah suka sakiti mungge begitu ya. Harus baku-baku sayang, ya. Kenapa sana ada opa-oma baku sayang sampai tua? Baku gandeng tangan. Itu orang baru belajar mau menjalin hubungan, mulai bikin sakit hati orang. Jangan, ya. Harus saling menyayangi. Tapi kalau misalnya ada yang baku sakit hati, kemudian ada yang tersakiti, bagaimana supaya kita bisa bertahan kalau disakiti? Lagi itu ya, lagi itu kayaknya pengalaman ya, tapi pengalaman semua orang lah ya. Jadi maksud saya begini, saudara, walaupun kita walaupun kita menjalani kehidupan pasangan, punya kekasih, tetap menggunakan iman, ya. Karena kalau tidak pakai iman, banyak DP godaan. Banyak butuh DP godaan, ya. Jadi pakai iman. Termasuk soal kita saling menghargai, saling menghormati, menjaga perasaan. Nah, kenapa orang saling menyakiti? Pernah saya dengar, kamu kok suka bakalai bagaimana? Karena dulu saya pernah layani pemuda, suka bakalai, sedikit bakalai. Pernah kita orang tarik dari jalan, dia mau baku lempar di DP tunangan, DP pacar. Baku lempar batu. Padahal ini orang gagah, DP laki-laki gagah, DP perempuan cantik. Tapi kenapa mesti begitu? Dia bilang, saya bilang, kamu cinta atau tidak? Ya, kalau tidak, kamu pisah. Dia bilang, saya cinta sekali. Cinta kok bakal lain. Ya, ada orang kadang-kadang salah mengartikan rasa cinta, lalu kemudian menyakiti, itu keliru. Nah, itulah yang kemudian disebut cinta eros. Cinta yang egois. Karenanya kita perlu pakai cinta agape, yaitu cinta Tuhan. Supaya dalam cinta kita ada cinta yang saling mau mengorbankan diri, mau mengorbankan orang lain. Jadi begitu, ya, pemuda, terutama Ul ya, yang mengajukan pertanyaan beberapa minggu lalu. Ya, tetap dijaga dengan hati beriman. Harus ada Kristus di sini, karena Kristus itu adalah contoh dan teladan kita bagaimana menjalin hubungan dan membangun segala sesuatu. Nah, ada pertanyaan lagi begini, bicara tentang doa. Kita sering berdoa menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagai manusia biasa, masih ada sedikit kekhawatiran. Kira-kira berhasil nggak? Berhasil nggak? Ya, itu kekhawatiran kita. Nah, dan lain-lain. Apakah itu salah, Pak? Kalau soal khawatir biasa. Tapi kalau tidak percaya itu yang salah. Namanya manusia, ada rasa cemas dan takut. Itu masih normal. Tapi kalau ketakutan dan kecemasan yang berlebihan, itu bahaya. Sama dengan kekhawatiran, itu berbahaya. Rasa khawatir ini kayak rem. Dia memberikan warning kepada kita tentang diri kita. Rasa cemas itu juga adalah rem. Rasa was-was juga adalah rem. Rem supaya kita tidak bertindak salah. Nah, rasa khawatir ini mau menunjukkan bahwa ternyata memang saya cuma manusia biasa. Ya kan? Saya takut dengan keadaan di mana nanti mau ada tsunami dan lain sebagainya. Ya itu normal, itu biasa, perasaan takut. Tapi jangan berlebihan. Dulu ada yang pacaran, ada pemuda yang saya kenal pacaran, dia terlalu khawatir. Nah, ini cewek ini cantik, tapi dia penako, fobia pesawat. Kalau naik pesawat dia takut. Itu DP calon. Kemudian naik pesawat terus, pergi di Makassar, pergi di Papua. Dia takut sekali kalau DP pacar ini bilang, saya mau berangkat ke Papua. Dia takut sekali. Dia takut betul. Sekalinya dulu ada itu Malaysia, pesawat dari Malaysia Air jatuh. Dia pikir lama, akhirnya dia bilang saya tidak tahan. Sementara DP tunangan ini pergi terus. Akhirnya dia bilang,
saya tidak bisa kalau begini terus. Dia kasih putus dari tunangan. Padahal Rasul siap menikah. Dia kasih putus gara-gara takut pesawat. Saya pikir itu terlalu berlebihan. Ya, jangan sampai begitu. Jangan di sini ada yang sudah lama pacaran tiba-tiba putus karena takut naik pesawat. Bahaya itu. Jangan sampai begitu ya. Itu. Jadi kekhawatiran itu boleh ada wajar, tapi jangan berlebihan. Nah, kekhawatiran mau menggambarkan bahwa kita manusia yang butuh Tuhan. Karenanya kita berdoa, dengan doalah kita dikuatkan. Saya tidak tahu, apalagi pertanyaan. Wah. Nah, pertanyaan ini. Selamat siang, Pak. Bagaimana kita menjalankan doa-doa kita dalam kehidupan kita setiap hari? Bagaimana menjalankan doa-doa kita dalam kehidupan kita? Ya berdoa biasa kan? Ya kan? Doa pagi, doa siang, doa malam. Ya kan? Doa makan. Mungkin maksudnya ini adalah bagaimana kita, seperti yang saya jelaskan tadi, berdoa dengan kerendahan hati. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa itu jangan doa yang egois, doakan orang lain. Ya kan? Kalau Yesus mengajarkan musuh-musuh pun harus didoakan. Jadi doa itu sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi terus dilaksanakan. Demikian beberapa penjelasan. Pertanyaan-pertanyaan yang lain kalau misalnya ada nanti saya lihat, kita tunda untuk kebaktian berikut ya. Tuhan memberkati pemuda-pemudaku yang dikasihi Tuhan. Amin. Nah, bagaimana teman-teman untuk perenungan hari ini? Semoga teman-teman semua terberkati dengan firman hari ini. Jadi pesan dari renungan kita pada hari ini adalah kuasa doa itu sungguh dahsyat. Dalam doa kita bisa berkomunikasi secara pribadi kepada Tuhan. Oleh karena itu, jadilah jemaat yang rajin berdoa, karena doa kita harus disertai juga dengan ucapan syukur. Karena meski belum dikabulkan, kita yakin bahwa Tuhan mendengar dan akan memberikan apa yang baik bagi anak-anaknya. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Amsal 3 ayat 9-10. Berdasarkan amanat firman ini, marilah kita memberi ungkapan syukur kita kepadanya dengan menyanyi Kidung Jemaat 337 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Maka indah pagi merekah, bermandi cahaya surya yang cerah, titik kaki kicau burung tak henti, bunga pun langit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
jelita damai dan teduh, bersandar kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Agung maha kuasa. Saat ini kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh teman kita Audrey. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih atas berkat pengasihan-Mu dan atas waktu yang Kau berikan pada kami hingga pada siang hari ini kami dapat mengikuti ibadah live streaming yang diadakan pada saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami ingin menaikkan syukur dan syafaat kami ya Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan apa yang akan kami naikkan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk live streaming yang telah kami lakukan ya Tuhan. Semoga dengan kegiatan ini Engkau berkati hubungan kami para pemuda dan kami dapat menjalin hubungan yang kokoh ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi para pemuda Gereja Kristen Gloria Jakarta dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkau berkati orang-orang yang merantau, Jeffrey Tolewo, Yus Bola, Alpinus Bamolele, Albertian Toroliu, Imran Lauri, Roy Lawodi, Chris Walenta, Hood Marimbo, Poli Marimbo, Debbie Bindu, Jamal Mokeba, Son Sakuru, Omi Pangku. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, Jonathan Renaldo Tanamo pada tanggal 17 Juni, Marcel Mangela pada tanggal 20 Juni, dan Kau menjamah yang sakit ya Tuhan, Kau berikan pemulihan, terutama bagi saudari kami Teresia Sompi, dan Kau juga memberikan penghiburan atas kedukaan yang dialami saudari Feby Lampelulu atas meninggalnya Bapak Rudalia Lampelulu minggu lalu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan pemuda, apapun yang kami lakukan ya Tuhan, Kau juga memberkati pengurus, semoga setia melayani dan tetap utuh ya Tuhan. Kau juga berkati jemaat Gereja Kristen Sulawesi Tengah Gloria Jakarta, dan pendeta, majelis, semua kami ya Tuhan, jemaat. Kau berkati kami semua. Kau juga memberkati pemerintah dan tenaga medis yang bekerja ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah juga kondisi negara kami ya Tuhan saat ini, yang terjadi apapun saat ini ya Tuhan, semoga kembali normal. Kau juga berkati persembahan yang telah kami berikan ya Tuhan, agar dapat berguna bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita di penghujung ibadah. Oleh karena itu, mari kita menyanyi Kasih Setiamu yang Kurasakan. Kebaikan-Mu yang akan datang, jalan dari berkat-Mu yang
Cari biji mata dengan apa keluar semua selain puji dan sembah. Aku ini Tuhan, jadi biji matamu dengan apa kekuasaan selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, Selain puji dan sembah. Saudara-saudara, orang muda menerima berkat Allah. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Pulanglah dalam damai Allah dan terimalah berkat-Nya. Maka Allah damai sejahtera akan menuntunmu di jalanmu dengan aman, sehingga kakimu tak terantuk batu, akan membaringkan engkau nyenyak dengan tidak akan terkejut, akan menjadi sandaranmu dan menghindarkan kakimu dari jerat. Sama-sama kita katakan, amin. Kita pujikan lagu akhir nyanyian NKB 196 ayat 1, ku beroleh berkat. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku walau syarat beban, ada damai sejahtera berkat. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Kita masuk saat Demikianlah ibadah pemuda kita pada hari ini. Atas nama pengurus, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang boleh mengikuti ibadah pemuda pada hari ini. Ibadah tetap akan dilaksanakan 2 kali sebulan pada minggu pertama dan minggu ketiga. Untuk ibadah selanjutnya akan diadakan pada tanggal 5 Juli pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan Zoom. Untuk link dan ID meeting akan dikirim pada hari Jumat tanggal 3 Juli. Untuk info selanjutnya akan disampaikan oleh pengurus. Pada hari Sabtu 20 Juni 2020, Pemuda Gloria Jakarta beserta majelis telah melaksanakan aksi peduli sesama di Cibubur. Semoga Tuhan memberkati semuanya. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pemuda pada saat ini, kita menyanyi Mars Perjuangan GKST, Pegang Tangan Jangan Bercerai. Pegang tangan jangan bercerai, sehatilah tetap teguh. Sama-sama iring amasimu, halis
yang panglimamu. Laskar Yesus, jangan takut dan gentar, maju saja dengan gagah. Meski musuh banyak dan besar, sekali harus dewasa. Hai maju dengan segera, kendati terbayalah, melawan dan rombaklah segala bentengnya. Hai maju dengan segera, kendati terbayalah, melawan dan rombaklah segala bentengnya. Demikian ibadah kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan shalom.